orang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi lagu wajib. Mau? Anak ibu berdiri semua. Serentak ya nyanyinya ya. Belajarnya di luar. Sekarang belajar di kelas. Sudah semangat untuk belajar di kelas? Aku cek semangatnya dulu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, jawabannya semangat. Semangat serentak ya. Tepuk semangat. Lagi belum kompak, tepuk semangat. Sudah semangat? Oke, keluarkan buku pembelajaran IPA-nya. Sudah ada di meja semua? Ini kita belajar mengenai mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenal tentang panca indera. Ada yang tahu pengertian panca indera? Ada? Ada yang anggota tubuh. Ada lagi panca indera. Apa sih panca indera itu? Alat penting bagi apa? Ada lagi? Anggota tubuh yang dapat menangkapi rangsangan dari luar. Oke ya, panca indera itu panca lima, yang dimana 5 alat ataupun fungsi yang dimana berguna untuk merangsang dari luar, yaitu cahaya, apalagi cahaya, bau, suara, rasa, sama cahaya tadi kelihatan apa? Gambaran. Nah, ibu ingin bertanya, kalau anak ibu ingin melihat sesuatu itu menggunakan indera apa? Indera penglihatan dengan mata. Kalau ingin mendengar, ada pendengaran yang telinga. Kalau ingin mencium aroma, gimana itu hidung. Selanjutnya
pembelajaran. Di situ kita akan membahas dari video pembelajaran tersebut. Terus nanti akan ada ibu bentuk kelompok yang dimana nanti anak ibu membentuk suatu puzzle dan mengisi bagian-bagian dari indera penglihatan mata sendiri. Oke? Oke. Nanti dengan manfaat anak ibu belajar tentang indera penglihatan ini, anak ibu lebih menghargai dan mengenal fungsi ataupun pentingnya indera penglihatan itu bagi kehidupan anak ibu. Oke. Sekarang ibu bagikan bahan bacaan untuk anak ibu. Sebelum ibu tunjukkan video pembelajarannya. Terima kasih. Ini adalah bagian-bagian dalam mata dan luar mata. Jangan ada yang bercerita sama kamu, fokus untuk melihat video pembelajaran di depan. Oke? Bagian mata dan fungsi. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa saja karena bagian-bagian mata tersebut? Mari kita pelajari bersama. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita beserta fungsinya. Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sklera atau selaput putih bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Kemudian yang dapat kita lihat yaitu lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian tempat air mata saat mengedip. Bagian dalam mata dan fungsinya. Selain bagian mata luar yang kalian lihat tadi, ada juga bagian mata dalam. Di bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otot siliaris
Otot ciliaris, otot di dekat lensa, berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Kita bahas yang pertama bagian luar mata. Kita bahas alis mata. Coba anak ibu pegang alis matanya. Nah, ini merupakan bagian luar mata. Fungsinya untuk apa? Melindungi melindungi air atau keringat agar tidak masuk ke mata. Tadi anak ibu olahraga pasti berkeringat. Nah, tidak pasti berkeringat. Nah, keringat kan biasanya datang dari atas bagian kepala. Nah, biasanya pasti akan terhenti di bagian alis karena dia menahan keringat tersebut agar tidak masuk ke mata. Kalau langsung masuk ke mata pasti perih, ya kan? Nah, itu adalah alis mata. Selanjutnya bulu mata. Mana bulu mata anak ibu? Ini bulu mata. Warna apa bulu matanya? Coklat. Fungsinya apa? Melindungi bagian mata dari debu atau kotoran agar tidak masuk ke bagian mata. Jadi dia menahan bagian debu itu di bulu mata ini. Jadi semakin panjang bulu mata kita, ya panjang. Ada yang panjang. Tapi walaupun panjang, walaupun pendek, dia juga memiliki fungsi yang sama. Oke, selanjutnya pupil. Pupil apa fungsi pupil? Pupil itu tepat berada di tengah mata. Dan di mana di dalam iris dia yang kecil tuh yang seperti ini. Ini dia. Ada dia di belakang sini, ada lagi di dalamnya itu pupil. Selanjutnya iris. Apa fungsi iris? Mata yang berwarna. Berwarna apa kalau mata anak ibu? Irisnya? Iris mata anak ibu apa? Ada yang coklat? Nah, tapi dominan kalau orang Indonesia itu hitam irisnya. Apa tadi fungsinya? Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke. Selanjutnya sklera. Sklera itu yang mana? Yang mana dulu sklera? Iya. Apa fungsinya? Coba surat kita. 1, 2, 3. Apa fungsinya?
jatuh tepat warna dan menghubung makansinya menjadikan Oke, bagian dalam mata ada berapa? 5. Kita bahas yang pertama ya. Kornea, yang mana? Di bagian nah, di mana kornea? Kan ini bagian dalam mata. Coba anak ibu perhatikan gambar yang telah ibu berikan karena tidak bisa kita lihat secara langsung, oke? Nah, di bagian depan selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Fungsinya apa? Yang fungsinya? Apa fungsinya, Pak Zio? Suara fungsinya apa? Apa tadi ibu bilang? Apa tadi ibu bilang? Nah, kornea apa fungsinya? Apa aja? Ini juga dari Pak Zio. Apa fungsinya? Selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya dalam mata. Jadi kornea itu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua yaitu yang ada di gambar anak ibu lensa. Memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Itu bagian dalam yang kita bahas. Langsung kita bahas retina. Apa retina itu? Ya, retina itu menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Jadi tadi lensa itu yang mana tepat jatuh pada retina karena nanti retina itu akan menerima cahaya dan menyampaikannya ke saraf mata. Oke, selanjutnya otot siliaris. Apa otot siliaris itu? Apa Nur coba baca di depan? Otot siliaris. Ya, otot yang berada di dekat lensa. Yang mana berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Yang terakhir ada saraf mata. Coba lihat di bahan bacaan anak ibu. Saraf mata apa fungsinya? Nah, jadi saraf mata itulah yang akhirnya menggambarkan sesuatu yang kita lihat. Jadi bagian dalam mata bagiannya ada berapa? Luar yang 6, bagian dalam. Apa aja tadi? Oke, jadi yang bagian luar ada 6, bagian dalam ada 5. Oke, ibu sekarang akan memberikan berupa puzzle yang dimana nanti anak ibu akan kerjakan secara kelompok, disusun terlebih dahulu puzzle-nya, baru diisi bagian-bagian mata apa saja ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Oke, siapapun kelompoknya harus kompak, harus terima, kita harus berteman sama semuanya, nggak ada yang tidak pilih-pilih. Oke, ada 5 kelompok yang akan ibu bagikan. Ada sekelompok 1 dan kelompok 2 ada 6 orang.
Dia dua, kan bagian mata dan bagian mata luar dan bagian mata dalam. Dia ada dua ya. Ada 9 itu. 9 kotak berarti ini ada 9. Ya. Ya, yuk. Oke, nah ada 2 bagian mata dalam dan bagian mata luar. Yuk sekarang dibuka dan dikerjakan sama-sama, bisa bukanya. Ya dibagi, ada yang ngerjain ya dari sudut, kalau puzzle tuh dari sudut kerjainnya, jangan di tengah, bingung nanti. Dari sudut mana kata bagian mata bagian. Dari ujung, ngerjainnya dari ujung biar mudah ya. Kalau dari tengah bingung nanti. Nah ini udah di lab. Oke. Dari ujung ngerjain ujungnya. Soalnya nanti ada yang agak sedikit kopeng atau apa, nggak apa-apa, yang penting mirip susunannya seperti ini, bagian luar matanya. Kalau satu siap, bagian luar lagi ya. Dulu. Oke, yang udah siap buat bagiannya. Yang udah siap, suaranya udah siap, dikerjakan lagi isi titik-titik ini ya. Begitu juga yang bagian dalamnya.
LKPD, lembar kerja bukan tadi dikasih ya. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan hasil dari kerja pekerjaan LKPD-nya. Nah, ibu dulu aja. Ibu ngambil alis mata. Nah, alis mata itu berfungsi melindungi mata dari air atau tetesan agar tidak masuk ke dalam mata. Oke, selanjutnya dua bagian akan dijelaskan oleh kelompok 1. Baik, kelompok 1 disilakan. Yuk maju semua. Ya, terserah. Ibu mau kelompok 1, nomor 2 sama nomor 3. Puzzle-nya ada di tengah puzzle. Bagian luar dan bagian luar. Oke, silakan nomor 2 tulis terlebih dahulu. Siapa yang mau menulisnya? Suaranya dengarkan dari depan. Nomor 2 bagian apa? Kelompok 1. Oke, ada ke depan lagi. Dan silakan dijelaskan nomor 2 bulu mata. Kelompok 2. Fungsinya apa, Aidil? Dengarkan kawannya yang tadi bercerita. Bulu mata berfungsi melindungi mata dari kotoran dan debu serta menjaga mata agar mata lembab. Nah, dengar di depan. Kelompok 1 bilang bagian 2 itu bulu mata. Apakah betul? Fungsi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi sama dengan kelompok lain? Beda? Kelompok 5 bilang beda? Sama. Oke, berarti kelompok lain sama ya fungsinya dengan kelompok 1. Selanjutnya bagian 3. Apa kelompok 1 bagian 3 jawabannya? Silakan ditulis. Nanti lagi. Ini lagi. Ini tulisannya, tengok puzzle-nya. Ada MA. Oke, sklera. Silakan dijelaskan fungsi dari sklera. Besarnya suaranya bagaimana dengar? Otot-otot yang membuat mata bergerak berfungsi melindungi bagian dalam mata. Oke, otot-otot yang Otot-otot yang membuat mata bergerak dan yang berfungsi melindungi mata bagian dalam. nah sama. Ada yang berbeda? Ya, oke, sama berarti bagian bulu mata dan sklera. Nah, jelas tadi kelompok 1 bacanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Tunjukkan bagian mata luar. Itu apa puzzle bagian mata luarnya? Dibantu kawannya puzzle-nya. Ada depan. Oke, bagian 4 silakan dijawab dan dijelaskan. Bagian 4 kelompok. Salah itu bisa. Ini hapusnya. Oke. Jangan kenakan sama gini. Jangan begini lah. Dengan kawannya di depan, gak ada bercerita. Gak ada yang bersuara. Tengok kawannya di depan, hargain kawannya yang di depan. Oke? Nah, di depan kelompok 2. Apa jawabannya? Geser sedikit bagi dua. Bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Apa? Besarnya suaranya nggak dengar kawannya. Untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Betul. Apa semuanya jawabannya? Oke, lanjut nomor 5. Pada jadi satu sini ya.
Selanjutnya kita bagi mata dalam yang akan dijawab oleh kelompok 3. Oke. Nah, silakan menjawab nomor 1. Lihat ke depan. Tunjukkan. Kenapa tidak diperbuat ini? Silahkan dijelaskan fungsi lensa mata. Lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Sama, betul. Apa jawabannya? Ada yang berbeda? Tidak. Jelas kelompok 3 nyampaikannya? Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan dulu. Ya, kelompok 4 dengan jumlah anggota 4. Bagi 2 karena 4. Tunjukkan ke depan. Oke, silakan jawab bagian nomor 2 dulu. Dah. Jangan bagi-bagi. Ayo, Bang. Duduk baik-baik. Kornea. Jelaskan, dengarkan gambarnya. Selaput bening yang melindungi bagian depan mata berfungsi sebagai tempat cahaya ke dalam mata. Apa? Ada apa? Tempat masuknya cahaya. Betul. Kelompok 5 sama. Lanjut nomor 3.
pusingnya. Suaranya diam dulu. Dah, siap. Nadanya sama nada apa? Ayolah semua belajar bersama. Ya kan? Satu. Siapa dulu? Ya, satu, dua. Coba. Bagian mata luar terdiri dari 6 bagian, yaitu alis mata, 2 bulu mata, ketiga sklera, keempat pupil, kelima iris. Dan bagian mata dalam apa lagi satu lagi? Iris. Oke, lanjut. Dan bagian mata dalam terdiri dari 5 bagian, yaitu retina, kedua saraf mata, ketiga lensa mata, keempat kornea, dan kelima yaitu iris. Iris. Oke, bertepuk tangan untuk adik. Hari ini kita telah belajar tentang bagian dan fungsi indera penglihatan, yang mana bagian dari mata dalam itu ada 5, yaitu apa aja? Sudah berapa kali kita ulang tadi apa aja? Ada 5.